Para cagup-cawagup Jakarta mulai adu strategi untuk menggait para pemilih. Rayuan siapa yang paling memikat warga Jakarta? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Henry Satrio. Selamat malam, Mas Hensat. Selamat malam, Mas Valen. Oke, baik. Mas Hensat, para paslon sudah menyampaikan visi misinya dengan tagline-tagline yang eye-catching pastinya ini ya. Tapi apa sih sebenarnya masalah paling mendasar di Jakarta yang harus bisa dijawab oleh para paslon? Jadi kan sebetulnya kita bicara Jakarta, tapi kita juga bicara mikro ya, warganya. Jadi kalau tadi Metro TV memperlihatkan visi misi, itu selalu yang diutamakan kota dulu tuh baru warga. Bahkan ada pasangan yang nggak menuliskan warga di situ di visi misinya. Nah itu harus dicermati tuh oleh si pasangan cagup-cawagup ini, karena kenapa saya katakan warga? Karena memperbaiki Jakarta itu harus warga dulu gitu, baru ke kotanya gitu. Jadi kenapa demikian? Karena kotanya ini sudah jadi kota perekonomian dengan pembangunan yang mungkin kalau misalnya ditambah-tambah ya, misalnya Mas Anies kemarin tambahin JIS atau Pak Sutioso misalnya tambahkan busway gitu. Tapi manusianya ini kan belum pernah di-touch secara khusus gitu. Nah tadi permasalahan-permasalahan yang menyangkut warga itulah yang sebetulnya harus hati-hati para cagup-cawagup ini memberikan, karena si warga Jakarta ini bukan hanya rasional tapi juga mereka sangat kompetitif. Jadi kalau tadi misalnya ada salah satu ketua tim ses, saya nggak usah sebut lah ya, walaupun tadi saya mendengarkan mengatakan bahwa dengan cara-cara yang bisa membuat orang bahagia, hati-hati juga. Kadang-kadang orang Jakarta itu kalau lagi serius ya serius, kalau lagi pengen cari nafkah dia. Bercanda-bercandanya nanti malam gitu. Jadi kalau kemudian dipukul rata harus bercanda-bercanda bahwa bahagia gitu ya, wah ini repot juga. Apalagi kalau ada pasangan cagup-cagup yang meletakkan sama sekali tidak meletakkan warga Jakarta dalam visi misinya. Ini hati-hati, karena kota memang ya termasuk warganya. Tapi kan kita bisa lihat kota ini macam-macam unsur ya, ada infrastruktur, ada pemerintah, ada warga. Nah, kita tinggal lihat aja yang mencantumkan atau menginginkan perbaikan warga Jakarta ini siapa. Nah itu dilihat dari visi misinya. Gitu kira-kira Mas Reza. Oke, jadi maksud Anda walaupun paslonnya ini sudah dianggap bahagia tapi belum bisa menjamin kebahagiaan warga Jakarta, seperti itu ya Mas Hensat? Iya, karena cobaannya warga Jakarta itu luar biasa. Kita itu mungkin termasuk Mas Reza, kita itu bersedia bermacet-macetan setiap hari dan mengulangnya di hari-hari berikutnya. Itu kan tingkat kompetitifnya udah aneh tuh. Jadi kemudian kalau ada wagub atau cagup yang mengatakan kita akan mengurangi kemacetan, warga Jakarta pertanyaannya lo mau bikin apa? Mau nambah libur yang banyak atau mau nambah apa? Walaupun saya pernah mengusulkan juga akan baik sekali bila si cagup-cawagup ini mengusulkan masuk ke kantor tidak harus selalu bersamaan. Ada yang jam 6, ada yang jam 8, ada yang jam 10, ada yang jam 12 misalnya, supaya keluarnya itu nggak bareng-bareng. Atau misalnya ini usulan saya, misalnya pagi-pagi itu dari Jakarta Timur, agak siang dikit Jakarta Barat masuk, Jakarta Utara baru masuk, Jakarta Selatan baru masuk, atau pinggiran-pinggiran Jakarta juga diatur misalnya seperti itu. Atau sama-sama berangan-angan agar kemacetan ini hilang tapi nggak punya program. Nah, itu bisa juga tuh cagup-cawagupnya begitu tuh Mas Reza. Oke, Jadi, kemudian pertanyaannya adalah apakah visi misi yang disampaikan oleh para paslon ini, iya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah visi misi yang disampaikan oleh para paslon ini sudah cukup mengakomodir kebutuhan dari para warga tersebut, Mas Hensat? Nah itu lagi kan, itu yang nggak bisa sama sekali sembarangan. Misalnya, jadi ini kan sampai hari ini nih, kecuali Mas Dharma, Bung Rengkun ya, tapi Mas Pram dan Bung Rano serta RK dan Suswono ini fokusnya masih apa? Jakmania terus-terusan, Persija terus-terusan. Ini permasalahan warga Jakarta yang iya, Jakmania besar sekali, 400.000 yang terdaftar, yang tidak terdaftar mungkin hingga sampai 700 atau 800 ribuan. Itu besar sekali suaranya. Tapi juga jangan juga dimenafikan bahwa ada juga warga Jakarta yang sepak bola itu ya bagian dari hidupnya aja, tidak menjadi anggota dari Persija gitu ya. Nah, jadi Jakarta bukan tentang Persija saja, walaupun Persijanya ini penting, Jakmanianya penting.
Jadi ya kalau menurut saya mulailah kemudian mencerna kira-kira program apa yang bisa ditawarkan. Dan Oke. sekali lagi warga Jakarta nggak melulu bisa diajak bercanda karena tingkat kompetitifnya tinggi sekali. Pada saat Hmm. cari nafkah itu bisa serius sekali, bahkan Hmm. bisa saling bergesekan dalam rangka pencari nafkah di Jakarta karena kan pasti Mas Reza juga ingat kan ibu kota itu lebih kejam dari ibu tiri gitu ya walaupun Hmm. sekarang Oke. idiom ibu kotanya sudah tidak lagi tapi ya Jakarta adalah Jakarta Mas Reza. Oke, kalau melihat data kan dari 8,2 juta pemilih di Jakarta, ini lebih dari setengahnya yaitu 4,2 juta. Di antaranya merupakan generasi milenial dan juga Gen Z begitu. Apakah dengan menggait influencer ini menjadi sebuah modal penting bagi paslon untuk memenangkan Pilkada Jakarta? Menurut saya tidak semudah itu juga bisa diambil hatinya. Justru Gen Z itu lebih kritis dibandingkan gen milenial ya, dan gen-gen sebelumnya gitu. Artinya kritis apa? Ya mereka bisa memilah kok mana yang baik dan mana yang tidak gitu. Jadi nggak melulu kemudian diberikan kebahagiaan, diberikan cuawaan terus-terusan, kemudian mereka mau memilih. Lagi pula Bang Reza, kita harus deg-degan, harus prihatin kalau kemudian Gen Z kita itu dianggapnya oleh kebanyakan orang yang lebih dewasa diberikan hal-hal yang menyenangkan itu akan memilih gitu akan memberikan suara dalam disertasi saya tentang momentum politik beberapa hal momentum politik itu lebih ke leadership si calon bagaimana memunculkan yang akhirnya bisa memunculkan momentum politik buat dirinya jadi enggak sembarangan juga bahkan salah satu variabelnya aktivitas media sosial bila itu sudah tidak lagi signifikan untuk memengaruhi peningkatan elektabilitas. Jadi Hmm. artinya kalau saya follow belum tentu saya akan vote. Jadi saya memang ikut tapi belum tentu saya memilih. Banyak faktornya mendapatkan perhatian dari Gen Z ini. Kalau kemudian wah ada nih calonnya adalah generasi muda, wah ini adalah calonnya generasi muda, cobain aja mendapatkan hati generasi muda juga atau mendapatkan suara generasi muda juga dari si pemimpin ini tanpa misalnya dibantu oleh bansos, bisa nggak kira-kira begitu. Jadi beberapa hal kan sudah dicoba juga gitu. Kalau ada pemilih muda apa ada calon yang muda belum tentu dia mudah Baik. mendapatkan suara dari pemilih muda juga karena mereka kritis dan lebih lebih mengedepan hal sehat itu Mas Reza. Baik, terakhir Mas Hensat, menurut Anda apakah ruang untuk politik identitas masih terbuka di Pilkada Jakarta? Kita Bhinneka Tunggal Ika, kekuatannya adalah tunggal ika. Artinya memang kita itu beragam-beragam. Politik identitas itu akan senantiasa ada. Nah, masalahnya adalah jangan gunakan politik identitas dengan reward and punishment. Kalau Anda tidak pilih saya, maka Anda akan masuk neraka. Kalau Anda tidak pilih saya, Anda akan dikeluarkan dari suku saya. Kalau Anda tidak pilih saya, Anda akan dipecat dalam pekerjaan saya. Nah itu yang nggak boleh. Tapi politik identitas senantiasa pasti ada. Hanya saja jangan digunakan dengan reward and punishment dalam berpolitik. Itu yang nggak boleh Mas Reza. Jadi saya harapkan ini 3 pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta konsentrasi aja ke dalam hal-hal yang lebih rasional, mengedepankan program-program yang sangat rasional dan tentunya hati-hati jangan terlalu mengambung-ambungkan warga Jakarta, jangan terlalu muluk-muluk karena mereka akan bertanya balik dengan pertanyaan yang lebih tajam. Jadi yang Baik, penting juga adalah jaga lisan karena biasanya di jury time salah lisan bisa berimbas kepada hasil pemilihan gubernur Jakarta dan itu sudah terbukti di 2 pemilihan gubernur Jakarta sebelumnya gitu Mas Reza. baik Mas Henry Satrio, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Kita akan lihat nanti seperti apa dinamika persaingan di Pilkada Jakarta. Selamat malam.